lonceng kematian bagi imunitas profesi advokat, ataukah potret nyata dari sebuah peradilan yang sesat? Kasus hukum yang menjerat advokat senior, Dr. Togar Situmorang, kini resmi bergulir ke Mahkamah Agung. Tim kuasa hukum secara resmi melayangkan memori kasasi. Langkah ini diambil setelah menemukan rentetan kejanggalan fatal dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang dinilai tidak hanya ultra vires atau melampaui kewenangan, tetapi juga syarat akan sesat pikir, bukan tanpa alasan. Kuasa hukum membeberkan bukti tak lazim, mulai dari misteri 12 kali ketukan palu sidang, tanda tangan administrasi hakim yang tidak lengkap, hingga adanya celah kosong penahanan selama 22 hari yang dinilai merenggut kemerdekaan kliennya. Apakah Mahkamah Agung akan meluruskan apa yang disebut sebagai kriminalisasi profesi ini? Selengkapnya, inilah keterangan pers dari kuasa hukum Togar Situmorang, Rinto Maha. Ya, begini ya. Ini kita mengajukan memori kasasi ya, udah hari apa kemarin ya? Rabu ya. Sebelum Rabu kemarin, Selasa tuh. Jadi pada poinnya, pada pokoknya, ini dalam memori kasasi kita ini banyak hal yang perlu kita sorot ya, termasuk kejanggalan-kejanggalan proses persidangan di Judex Fakti ya. Nah ini saya catat ya, teman-teman wartawan minta bantuannya kita, proses persidangan kemarin putusan di Pengadilan Tinggi Denpasar itu ada pelanggaran hukum acara. Jadi di dalam putusan kemarin ada 12 kali ketukan, kami udah rekam, ada juga saksi kita. Jadi dalam proses putusan Pengadilan Tinggi itu 12 kali ketukan, ya, diputus 3 kali, udah ditutup 3 kali, buka lagi 3 kali, hitung-hitung 12, ya. Terus dalam masa soal penetapan masa penahanan itu ditetapkan oleh PT 3 Juni sampai 2 Juli 2026, ya, dengan hakim yang tanda tangan hanya dua orang, ya, penetapannya hanya 2 orang hakim. Lalu Pengadilan Negeri Denpasar gercep ya. Kita juga heran gitu, ada apa Pengadilan Negeri Denpasar kok gercep, apa kita nafsu kali gitu loh. Baru masuk pernyataan kasasi. Ya, nafsu sekali untuk memasukkan Pak Togar atau klien saya, saudara Togar, ke penjara ya. Padahal memori kasasi pun baru kita masukin ya. Jadi memori kasasi belum lengkap, ini sudah masa penahanan diperpanjang. Akibatnya di sini ada lagi kejanggalan yang baru. Ternyata mulai tanggal berapa? Tanggal 4 Juni. Bukan 4 Juni, 3 Juni sampai 2 Juli. Jadi diperpanjang oleh Mahkamah Agung. Ya, surat itu dikirim ke Mahkamah Agung tanggal 4. Tanggal 4, ya. Dan tanggal 4 Juni juga dibalas sama Mahkamah Agung. Iya. Jadi di dalam surat itu diajukan tanggal 4 Juni dan dibalas 4 Juni juga, yaitu prosedur memang ya. Tapi yang menjadi kejanggalan yang kita sorot lagi, Mahkamah Agung itu memperpanjang penahanan sejak 24 Juli ya, 24 Juli. Jadi dari 2 Juli dari PT masa berakhir diperpanjang 24 Juli. Jadi ada 22 hari ya, saudara Togar, Pak Togar ini klien kami, menjadi manusia merdeka, lalu ditahan lagi, tahanan kota ya. Lalu yang kita yang kita sorot lagi adalah pertimbangan di Pengadilan Negeri ya, soal jurisprudensi yang dipakai itu adalah di PN dulu Bang. Di PN Surabaya ya. Jadi di PN Surabaya itu dipakai jurisprudensi oleh Pengadilan Negeri Denpasar ya, soal antar hubungan advokat dengan kliennya, terbukti melakukan penipuan katanya. Setelah saya cek di dalam SIPP, ternyata advokat ini atau oknum advokat yang di PN Surabaya melakukan dugaan penipuan itu karena tidak mengerjakan pekerjaannya gitu loh.
BBS, bobo-bobo siang. Ini kan Saudara Togar sudah ada 21 surat kuasa melakukan pekerjaannya, ada yang beberapa di SP3, ada di Polda Bali, ada di Polres Badung, dan di Polres Bogor dia dapat sertifikat. Dia dapat sertifikat dari si terlapor. Ada gugatan perdata. Bekerja gitu loh. Dan ketemu sama Pak Juandani. Nah, jadi di sini ada perbedaan gitu loh. Jadi ini masalah ketidakpuasan klien berujung kepada pidana, ya. Lalu yang kita soroti lagi dengan pertimbangan pengadilan tinggi, jurisprudensi yang dimasukkan di dalam amar pertimbangan ini lebih pengadilan parah. tinggi Lebih itu parah paling ini. PT lebih parah. Di pengadilan tinggi itu fatal gitu. Memasukkan istilah jurisprudensi tanpa nomor jurisprudensi, ya. Jadi ada istilah berdasarkan jurisprudensi begitu dalam amar pertimbangannya, tetapi tidak menguraikan nomor berapa, putusan berapa, tahun berapa, Hakim ya. siapa? Nah, hakimnya siapa, perkara yang mana. Jadi ini berbahaya buat profesi advokat, ya, karena kita di dalam putusan MK, advokat itu dilindungi imunitas, ya, dalam bekerja, melaksanakan pekerjaannya untuk menjalankan profesinya. Nah, yang kedua yang kita soroti dari pertimbangan pengadilan tinggi, unsur penipuan senantiasa dari hubungan kontraktual, tidak selalu hubungan hukum, itu wan prestasi katanya. Jadi itu salah satu amar pertimbangan pengadilan tinggi bahwa kontraktual itu, ya, itu pidana katanya. Nah, itu kan sesat pikir saya lihat. Yang ketiga, dalam amar pertimbangan itu yang janggal, ya, yang keliru, ya, membahas kode etik, ya, tetapi tidak tidak membahas apakah ada putusan kode etik atau peradilan etik dari organisasi advokat, ya. Nah, ini tentu sangat berbahaya untuk profesi advokat ke depannya, ya. Jadi siapapun yang menjalankan profesi advokat kepada kliennya berpotensi keras untuk dikriminalisasi karena ketidakpuasan kliennya. Jadi kalau kliennya kalah, tidak puas, itu bisa dipidana, ya. Jadi putusan di pengadilan tinggi ini menegaskan bahwa kontraktual itu adalah pidana. Nah, itu bahaya sekali, ya. Saya lihatnya itu sesat pikir yang sangat fatal, ya, termasuk soal jurisprudensi. Nggak dimasukin, ya. Yeah. Nomor berapa. Jurisprudensi kosong. Yang jelas yang kami bantah dalam dalam memori kasasi. Dan diperburuk lagi, ya, undang-undang advokat tidak diperhatikan, putusan MK tidak diperhatikan. Iya. Padahal itu sudah merupakan undang-undang. Iya. Dan yang diperburuk, yang dia pakai adalah pasal yang mana? Pasal melalui undang-undang lama atau KUHP yang baru? Iya. Kalau KUHP yang baru kan di bawah 5 tahun, iya, tidak tahan. Nah, ini tambahan, ya, dari kita di pertimbangan hakim itu, imunitas hanya berlaku atas dasar itikat baik, itu kalimatnya, ya, tanpa menjelaskan apakah ada peradilan etik terhadap Saudara Togar. Itu penting, ya. itu. Jadi kalau saya sampaikan, saya analisa putusan pengadilan tinggi itu namanya ultra vires, melampaui kewenangannya karena tidak ada peradilan etik, ya. Jadi kesimpulan kita, ya, dalam proses memori kasasi, pengajuan kasasi ini, ya, bahwa pengadilan tinggi ini atau pengadilan negeri juga, ya, mengabaikan kesepakatan bersama, ya, yang sudah disusun oleh Mahkamah Agung, ada di situ, DPR ada di situ, pemerintah ada di situ, kejaksaan ada di situ, Polri di situ saat penyusunan KUHP baru, bahwa ada pasal 613 ayat 3 bahwa hukum pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium. Primum remediumnya adalah administrasi, ya. Jadi administrasi pemerintahan, administrasi etik,
itu adalah primumnya. Jadi kesimpulan kita, ya ada banyak hal yang menurut kita bahwa proses peradilan yang berlangsung mulai dari penyidikan, penuntutan sampai di pengadilan tinggi adalah rangkaian proses peradilan sesat. Ya, advokat ya bisa dipidana karena kontraktual. Tadi saya sudah bahas ya. Karena kontraktual itu dianggap pidana. Nah, itu memang peradilan apa namanya itu? Peradilan sesat ya. Itu putusan yang tidak berdasarkan fakta, dan kami di sini bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung untuk kembali lagi kami ingatkan mengawasi integritas peradilan kita, karena hakim-hakim saat ini ya kesejahteraannya telah dinaikkan, ya gaji-gajinya sudah sangat tinggi. Ya, Advokat nggak ada gaji. Advokat nggak ada gaji. Kadang kita menerima kasus pro bono ya. Pro bono. Dan atas nama undang-undang kita harus kerjakan, nggak boleh menolak. Nggak boleh menolak. Nah, jadi harusnya ya advokat itu dilihat dulu apakah itikat baiknya itu ada atau tidak berdasarkan peradilan etik, ya, bukan peradilan pidana. Kurang lebih begitu, bisa ditambahkan, Bang? Sudah cukup. Ya, makasih. Ketika hubungan kontraktual ditarik paksa ke ranah pidana dan hak imunitas profesi mulai diabaikan, masa depan penegakan hukum di Indonesia kini dipertaruhkan. Rentetan kejanggalan yang dibeberkan oleh tim kuasa hukum bukan sekadar pembelaan untuk seorang Togar Situmorang, melainkan sebuah ujian besar bagi integritas peradilan kita. Apakah semangat KUHP baru yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir ultimum remedium akan benar-benar tegak? Ataukah kriminalisasi profesi akan menjadi potret kelam yang terus berulang? Bola panas ada di tangan Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung untuk menguji kebenaran yang hakiki. Bagaimana pandangan Anda melihat kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan terus kawal kasus ini bersama kami. Sampai jumpa.